Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Hidup janganlah sekedar hidup, tetapi jadikanlah hidup menjadi lebih bermakna. Hidup yang kita jalani bukanlah untuk mengikuti selera pribadi kita sendiri, tetapi untuk melaksanakan panggilan dan tugas yang Allah berikan kepada kita umat-Nya. Dunia ini menawarkan banyak hal dalam hidup kita. Tawaran itu sangat menggiurkan dan dapat membuat kita terjerumus dan menjauhkan diri kita dari Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, janganlah hanya karena hal-hal duniawi kita menjadi kehilangan yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Jika kita rela meninggalkan segala kesenangan di bumi ini dan kemudian memilih Allah, maka kita adalah ahli waris yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima janji-janjinya yang berharga di dalam kerajaan-Nya. Hidup kita di dunia ini untuk bekerja menggenapi rencana Allah, meneruskan tugas penyelamatan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Allah menuntut kesetiaan yang tinggi dari kita untuk berani meninggalkan kesenangan dunia. Jika kita diperkenankan hidup hari ini oleh-Nya, itu karena kita diberi kesempatan untuk mengabdi kepada-Nya dengan segenap hidup kita. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita akan pentingnya mengikut Dia. Mengikut Yesus berarti hidup menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib sama dengan bersedia kehilangan nyawanya karena mengikuti Tuhan Yesus di dalam kebenaran dan kasih. Apa maksud Yesus tentang kehilangan nyawa demi Dia? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan hidup setelah kehilangan nyawa? Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup sejati hanya akan kita peroleh ketika kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Apalah artinya mempertahankan nyawa dengan cara beroleh seisi dunia, tetapi justru kehilangan nyawa? Karena tidak ada harta seisi dunia yang dapat menjamin nyawa manusia. Rela kehilangan nyawa berarti bersedia menyangkal diri terus-menerus untuk tidak menikmati hidup dengan memuaskan pikiran, perasaan, dan kehendak untuk menikmati dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan agar setiap orang percaya rela kehilangan nyawa, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu kehilangan nyawanya. Tuhan Yesus rela menanggalkan semua kesenangan dan kemuliaan-Nya sebagai Allah. Ia turun ke bumi, mengosongkan diri, dan menjadi sama dengan manusia. Ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh manusia, Ia memilih melepaskan kesenangan apapun selain melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaan-Nya di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita masih mau menyelamatkan nyawa kita, yaitu reputasi, kedudukan, dan kehormatan kita? Atau beranikah kita mengorbankannya demi kepentingan kerajaan Allah? Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya rela kehilangan nyawanya. Artinya, kita harus rela untuk tidak memiliki dan menikmati kesenangan dunia beserta dosa di dalamnya. Jika kita bekerja dan melakukan segala sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri.
Dengan demikian, apapun yang kita miliki hari ini harus diakui sebagai milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Singkirkanlah segala kesombongan dan ambisi pribadi yang berkuasa atas hidup kita, dan mari belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai hanya karena hal-hal duniawi kita menjadi kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya untuk mengejar kesenangan sesaat, kita meninggalkannya. Seharusnya kita tidak kehilangan arti hidup hanya karena kita mempertahankan hidup. Hidup kita di dunia ini bukanlah semata-mata untuk kepuasan diri sendiri, melainkan dipersembahkan kepada Allah. Hiduplah untuk Allah, maka Allah akan hidup dalam hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia kepadamu dengan memberikan seluruh kehidupan kami hanya bagi-Mu. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan kami imani dalam hidup kami. Mampukan kami agar kami melakukan segala sesuatu bukan untuk kesenangan kami sendiri, tetapi untuk Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang mau mengikut dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Biarlah hari-hari hidup kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.